Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan kita bisa memiliki waktu lagi untuk sekolah minggu meskipun masih online. Dan kalau minggu lalu kita belajarnya menggunakan media Zoom, hari ini karena akan membawakan lagi masih menggunakan media YouTube ya. Tapi apapun medianya, kita harus tetap menghormati sekolah minggu. Kita harus tetap mengikutinya dengan semangat, dengan rasa bersyukur, karena itu demi kebaikan kita semua ya. Semakin kita setia, kita semakin mengenal Tuhan, dan melalui apapun yang kita hadapi gitu, kita tetap berserah kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar lagi pelajaran yang ke-8. Judulnya adalah Tuhanku menepati janjinya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pelajaran hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami, dan kami bisa sama-sama berkumpul meskipun di tempat kami masing-masing, tapi di waktu yang sama ini kami rindu untuk mengikuti sekolah minggu, mempelajari sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang akan menyertai waktu ini dari awal pertengahan hingga akhir. Engkau yang memberkati bila ada kesulitan, masalah dalam setiap kami masing-masing, Tuhan yang akan menolong, menjagai kami. Terima kasih, inilah doa dan permohonan kami, dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran ke-8. Tadi judulnya adalah Tuhanku menepati janjinya. Sebelumnya nih, karena ingin mengulas lagi nih pelajaran yang dibawain sama Ko Wilda minggu lalu, yang judulnya adalah Jangan Menyimpang. Semoga kalian semua masih ingat ya. Masih mengenai kisah Abraham nih. Waktu itu kita bisa belajar ya tentang kisah Abraham, dimana ketika dia mengalami kesulitan, kelaparan gitu ya di tanahnya, dia inisiatif sendiri gitu, hingga dia melakukan kesalahan. Dia pergi ke Mesir, kemudian di sana dia mengalami kesulitan atau dilema begitu ya, hingga akhirnya dia berbohong atau dia tidak menyatakan kebenaran bahwa Sarah itu adalah istrinya. Dia yang bisa kita ambil adalah ketika Abraham mengalami kesulitan, dia tidak bertanya dulu gitu sama Tuhan. Dia punya inisiatif sendiri, tapi akhirnya malah ada masalah baru, ada kesalahan baru begitu ya. Jadi yang bisa kita pelajari tentang jangan menyimpang yang minggu lalu adalah ketika kita mengalami kesulitan, datang dulu sama Tuhan, tanyakan dulu sama Tuhan, dan serahkan semuanya sama Tuhan. Bahwa kita sebagai anaknya, orang percaya, yakin akan penyertaan Tuhan, akan jalan keluar yang disediakan Tuhan bila kita berserah kepadanya. Itu ya garis besar tentang pelajaran minggu lalu. Nah, hari ini kita juga masih belajar tentang Abraham nih, yang diambil dari Kejadian 18 ayat 1 sampai 15 dan Kejadian 21 ayat 1 sampai 17. Cukup panjang ya, tapi Ana yakin kalian sudah pernah mempelajari dan mendengarkan tentang kisah ini kok. Jadi kita ya semakin memperdalam mengenai kisah Abraham dan poin-poin yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Karena akan bacakan dulu ya dari Kejadian 18, kalian bisa buka Alkitabnya ayat 1 sampai 15. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon perbantian di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya terlampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah, beristirahatlah di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, kemaslah itu
dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnyalah dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu. Sedang mereka makan, lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sara istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam rumah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sara istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sara mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sara telah tua dan lanjut umurnya, dan Sara telah mati haid. Jadi tertawalah Sara dalam hatinya, katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan Tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sara tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau." Pada waktu itulah Sara mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sara menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa sebab ia takut." Tapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Kemudian dilanjutkan Kejadian 21, Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sara seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sara seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sara, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sara baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sara, "Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku." Lagi katanya, "Siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sara menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tua." Demikianlah firman Tuhan tentang kisah Abraham dan Sara ini. Semoga kita semakin terberkati dan juga menjadi penguat ya, meyakinkan kita bahwa Tuhan itu tentunya selalu menepati janjinya. Nah, untuk mempertajam atau memperjelas kembali kisah Abraham dan Sara ini, seperti biasa karena akan menyampaikan video pendek nih tentang kisah Abraham dan Sara. Selamat menyaksikan. Sarah laughs. This is Sarah. Sarah was Abraham's wife. One day, as Abraham sat near the entrance of his tent, God appeared to him. Abraham looked up and 3 men stood before him. God promised Abraham that he and Sarah would someday have a son. In fact, God promised Abraham that he would have many children. Even more than the stars in the sky. Now, Sarah was very old when God made this promise. When she heard that God promised to give her a child, she laughed. The messenger of God stopped Sarah. He asked, "Is anything too hard for the Lord?" Sarah chose to trust God, and she became pregnant and she gave birth to a son. The son's name was Isaac. God's promises came true for Abraham and Sarah. Abraham became the father of many nations, and from his child came children, and from their children, more children, until Abraham's descendants were truly more numerous than the stars in the sky. Abraham and Sarah trusted God for the promise and believed that God was faithful. Seperti itu ya. Mungkin ada yang sudah pernah menyaksikan atau ada yang sudah pernah mendapatkan bahan pelajarannya juga. Jadi kita semakin paham gitu tentang kisah janji Allah kepada Sarah dan Abraham.
Jadi janji. Nah, janji itu apa sih? Mungkin kalian sudah sering mendengar kata janji, atau juga kalian sudah pernah membuat janji, baik itu dengan keluarga atau orang tua misalnya, baik kepada teman-teman, kepada saudara gitu. Ya, itu suatu istilah yang umum ya, yang bisa kalian dengarkan atau lakukan tentang janji. Janji itu apa sih? Kalau diartiin gitu dalam bahasa yang bakunya begitu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, janji itu memiliki arti kesediaan atau kesanggupan seseorang dalam berbuat. Berbuat itu banyak macamnya ya. Ada berbuat menolong, memberi, datang, memberi pertolongan dan lain-lain. Itu ya janji. Nah, pelajaran tentang janji Allah kepada Sarah dan Abraham ini tentunya menjadi pedoman juga nih bagi kita. Karena kalau kita nih sebagai manusia ketika berjanji pasti pernah melewatkannya atau mengingkarinya. Karena ya manusia itu penuh dengan keterbatasan. Misalnya janji datangnya jam 10, tiba-tiba ada halangan, ngaret datang jam 11 gitu. Atau janji mau nolong ngasih hadiah, tapi pas di hari hanya dia ada keperluan lain nih untuk harus dilengkapi atau harus disediakan. Jadi dia menunda memberi hadiah kepada orang tersebut. Itu ya. Tapi gimana sih sama Tuhan tentang janji? Apakah Tuhan itu pernah mengingkari janjinya? Nah, kita mengambil kisah nih dari Abraham dan Sarah. Waktu itu Abraham dan Sarah, tepatnya itu Sarah itu sempat ragu ya sama janji Tuhan. Ketika disampaikan bahwa Sarah akan punya anak, Sarah malah tertawa. Nggak mungkin, bercanda aja kali ini mah gitu. Itu kata Sarah di dalam hatinya, sehingga dia tertawa. Karena ya Sarah itu menyadari gitu ya, dirinya itu sudah tua. Dan Abraham juga sudah tua. Jadi secara manusia, orang yang sudah tua itu sudah melewati masa suburnya. Nah, untuk manusia ini ketika ingin menghasilkan keturunan, ketika mampu bereproduksi itu tentunya harus dalam kondisi masa subur itu ya. Nah, Sarah dan Abraham ini sudah tua, udah nggak mungkin lah dapat bisa punya anak lagi gitu. Itu di pikiran Sarah dan Abraham. Tapi di ayat 14, karena bacakan ya ayat 14, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, ketika Sarah ragu dan menyepelekan janji tersebut, langsung ditegur nih sama tamu tersebut, sama utusan tersebut. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau di masa-masa sebelumnya Sarah dan Abraham itu diberikan janji oleh Tuhan bahwa mereka akan memiliki keturunan yang seperti pasir di laut, bintang di langit yang akan memenuhi bumi. Nah, sampai tua ini pun bukan berarti Tuhan tidak menepati janjinya. Sehingga disadarkanlah Sarah itu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di waktunya yang tepat itu tahun depan, bahkan dikasih waktu yang pasti gitu ya, tahun depan kamu akan memiliki keturunan. Nah, apa hasilnya? Tadi di ayat 21 yang udah Kana bacain juga, dan juga video yang telah bisa kalian tadi saksikan, bahwa benar ya janji Tuhan tergenapi, bahwa Ishak itu akhirnya lahir. Dan benar keturunan Sarah lah, yaitu dari keturunan Sarah yang dipilih hingga akhirnya akan menjadi keturunan orang percaya, yaitu bahkan kepada sampai Tuhan Yesus gitu ya. Bukan dari keturunan gundiknya atau pembantu-pembantunya, bukan. Tuhan berfirman, Tuhan berjanji bahwa keturunan Sarah.
Dan Sarah akhirnya sadar gitu ya. Sarah sadar bahwa benar, aku itu sempat salah meyakini atau aku bahkan meragukan janji Tuhan gitu ya. Di pasal 21 tadi disampaikan bahwa sungguh luar biasa Tuhan itu memang menepati janjinya gitu. Nah, jadi begitu ya, ketika kita yang bisa kita ambil itu dari pelajaran ini adalah manusia itu penuh dengan keterbatasan. Karena manusia itu ya lemah dalam daging gitu hidupnya. Penuh dengan keterbatasan gitu. Bahkan dalam menjalani kehidupan ini kita akan dihadapi dengan kesulitan-kesulitan, keraguan-raguan, kebingungan. Tapi sebagai orang percaya, kita harus tahu dan yakin bahwa apa sih ciri orang percaya itu? Ciri orang percaya atau yang sudah mengenal Tuhan adalah tetap setia kepada janji Tuhan. Percaya dan mempercayakan hidup selalu kepada Tuhan. Banyak kesulitan-kesulitan yang bisa kita temui nih saat ini maupun di masa depan. Bahkan mungkin kita juga nih ada yang pernah mengalami, aku berdoa minta kesehatan, aku berdoa minta kesuksesan, tapi kok yang kenyataannya kok aku malah sakit gitu misalnya. Kok orang tuaku malah sakit, aku berdoa orang tuaku sukses terus pekerjaannya, kok misalnya ada yang ke dalam kondisi pandemi ini kok malah kesulitan gitu ya. Nah, apakah dalam kondisi tersebut kalian malah meragukan Tuhan, meragukan janji Tuhan seperti yang sempat dilakukan oleh Sarah? Nah, jangan sampai itu menguasai kita ya. Karena apa? Karena Tuhan itu mengetahui isi hati kita. Seperti tadi halnya Sarah, dia itu tertawa di dalam hatinya padahal, atau di dalam kemah gitu. Tapi dia langsung ditegur, mengapa engkau tertawa? Nah, ternyata itu juga mengilustrasikan bahwa Tuhan itu tahu loh isi hati kita ketika kita ragu, ketika kita malah mempercayai kekuatan dunia dibandingkan percaya akan janji penyertaan Tuhan. Tuhan itu tahu. Dan kalau kita malah percaya kepada kekuatan dunia, kalau kita lebih memprioritaskan bantuan dari dunia, itu mendukakan hati Tuhan. Sebagai anaknya, sebagai yang sudah dibesarkan di dalam Tuhan Yesus gitu ya, yang setia beribadah. Nah, ketika mengalami kesulitan, janganlah kita meragukan penyertaan Tuhan. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu mengetahui isi hati kita. Bahkan ketika kita ragu, yang harusnya kita lakukan adalah datanglah terus kepada Tuhan. Entah itu cepat atau lama, pertolongan itu pasti akan ada. Dan itu ya dan amin ya, kalau kita itu selalu mengandalkan Tuhan. Jadi kalau misalnya nih Abraham dan Sarah akhirnya mendapatkan jawaban, nah yakinlah kita juga adalah anak-anaknya, anak-anak Tuhan. Kita adalah orang percaya. Yakinlah bahwa kita juga tentunya akan mendapatkan jalan keluar atau jawaban dari kesulitan yang kita hadapi begitu. Video ini menceritakan kita sebagai manusia. Dalam kehidupan kita tentunya sering meminta kepada Tuhan. Bila kita dihadapi kesulitan, kita datang kepada Tuhan. Banyak masalah di dalam kehidupan kita sebagai manusia, dan itu berbeda-beda. Tapi ketika jalan keluar tidak kunjung datang, kita mungkin malah bertanya-tanya, apakah Tuhan itu benar ada untukku? Padahal di dalam firman Tuhan sudah jelas loh, kalau kita akan selalu dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus setia
menyertai kita. Selama kita hidup di dunia ini, kita akan dihadapkan oleh banyak keterbatasan. Tapi kalau kita tetap memegang janjinya, tidak menyerah mengikut Tuhan, tidak mengambil jalan pintas, maka segala kesulitan tersebut dapat teratasi dengan pertolongan Tuhan. Demikianlah ya video yang bisa kalian tonton tadi. Semoga menjadi penguat juga nih bahwa akan ada hal manis yang akan kita temui di masa depan bila kita tetap memegang janji Tuhan di dalam hidup kita, bila kita tetap setia kepada Tuhan. Ayat hafalan kita diambil dari Roma 9 ayat 28. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Ya, demikianlah ya firman Tuhan kita kali ini mengenai Tuhan pasti menepati janjinya. Kesulitan yang kita hadapi itu berbeda-beda, dan juga jawaban yang kita akan terima juga berbeda-beda. Karena memiliki kesulitan A, prosesnya seperti A, B, C, D, F, G, H, I, J gitu ya. Jawabannya pun akan berbeda gitu dengan yang kalian miliki, yang kalian hadapi. Tapi yang harus diyakini dan yang sama gitu ya, tetaplah percaya akan janji Tuhan, karena kita adalah anak-anaknya. Kalau kita ditolong gitu sampai saat ini, sampai detik ini, mengulas ke belakang, kenapa kita harus meragukan lagi langkah kita di masa depan? Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat buat kalian. Mungkin ada kesalahan kata-kata gitu ya, atau penyampaian yang tidak pas, kiranya kalian juga bisa bertanya. Mungkin ada yang mau diperjelas lagi, boleh ditanyakan. Mau tanyakan ke Ana boleh, atau tanyakan ke guru sekolah minggu yang lain boleh, juga kepada orang tua juga boleh. Semoga kalian tetap setia kepada firman Tuhan dalam sehari-hari juga, dan setia sekolah minggu ya. Mari kita bersatu dalam doa untuk menutup ibadah kita kali ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal pertengahan hingga akhir dalam ibadah kami hari ini, sekolah minggu online. Ya Tuhan, mengenai tetap percaya kepada janji-Mu. Bila kami sempat ragu, sempat menyepelekan tentang keyakinan janji-Mu dalam kehidupan kami, ampunkan kami ya Tuhan. Dan semoga setelah mempelajari firman Tuhan tentang Sarah dan Abraham ini,
Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janji-Mu, menyertai kami dalam langkah-langkah ke depan. Inilah doa dan permohonan kami. Terima kasih, kami serahkan langkah hari ini kepadamu, dan segala kebutuhan kami Engkau pun akan memenuhi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih untuk kesetiaannya. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus menyertai. Sampai jumpa.